Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Natania Hoirunisa dengan NIM 34022200023 beserta rekan saya. Saya Asaulia dengan NIM 34022200018 dan saya Asri Gustiawan dengan NIM 34022200020. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM mengenai sistem pakar. Mari kita simak. Nama saya Asaulia dengan NIM 340220018 sebagai pemateri pertama. Definisi sistem pakar, sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Adapun konsep dasar sistem pakar, kemampuan pakar yaitu dapat mengenali dan merumuskan masalah, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, menjelaskan solusi, belajar dari pengalaman, menentukan hubungan, rekturasi pengetahuan, dan memahami batas kemampuan. Adapun komponen sistem pakar, yang pertama, basis pengetahuan, merupakan inti dari sistem pakar. Yang kedua, mesin inferensi, merupakan otak dari sistem pakar. Database terdiri atas semua fakta yang diperlukan, antar muka pemakai, perantara komunikasi antar pemakai dengan sistem. Pun tujuan sistem pakar, yang pertama, intemperansi, expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Yang kedua, prediksi. Yang ketiga, diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya multifungsi di dalam sistem yang kompleks. Yang keempat, perancang desain. Yang kelima, perencanaan. Yang keenam, monitoring, melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Adapun jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran. Yang pertama, teori-teori dari permasalahan. Yang kedua, aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan. Yang ketiga, aturan yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi. Adapun alasan sistem pakar yang dikembangkan, yang pertama, dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan berbagai lokasi. Yang kedua, secara otomatis mengerjakan tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. Yang ketiga, seorang pakar akan pensiun atau pergi. Yang keempat, seorang pakar mahal. Yang kelima, kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat. Saya Asri Gustiawan sebagai pemateri 2. Perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar. Sistem konvensional, yang pertama, informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu proses sekuensial. Yang kedua, program tidak pernah salah kecuali programmernya yang salah. Yang ketiga, tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil yang diperoleh. Sistem pakar, yang pertama, knowledge base, terpisah dari mekanisme pemrosesan. Yang kedua, program bisa saja melakukan kesalahan. Yang ketiga, penjelasan merupakan bagian dari sistem pakar. Yang keempat, tidak harus membutuhkan semua input, data, atau fakta. Tujuan sistem pakar untuk memindahkan kemampuan dari seorang ahli atau sumber keahlian yang lain ke dalam komputer dan kemudian memindahkannya dari komputer kepada pemakai yang tidak ahli. 4 aktivitas pemindahan kepakaran. Yang pertama, akuisisi pengetahuan. Yang kedua, representasi pengetahuan. Yang ketiga, inferensi pengetahuan. Dan yang keempat, pemindahan pengetahuan. Elemen manusia dalam sistem pakar. Yang pertama, pakar. Yang kedua, insinyur pengetahuan. Yang ketiga, pengguna. Lalu, manfaat sistem pakar. Yang pertama, ketersediaan. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, lebih cepat. Yang keempat, tingkat kesalahan yang rendah. Yang kelima, menurunkan risiko. Dan yang keenam, respon yang stabil. Saya Regina Natania Hoirunisa dengan NIM 34022200023 sebagai pemateri ketiga. Struktur detail sistem pakar terdiri atas 2 bagian. Yang ke-1, lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangunan sistem pakar, baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan.
Yang kedua, lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Ada bagian-bagian struktur detail sistem pakar. Yang ke-1, sistem perolehan pengetahuan. Yang kedua, dasar pengetahuan. Yang ketiga, mesin inferensi. Yang keempat, antarmuka pengguna. Yang kelima, pengguna. Yang keenam, tempat kerja blackboard. Yang ketujuh, subsistem penjelasan. Dan yang kedelapan, sistem pemurnian pengetahuan. Kelebihan sistem pakar: meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih tepat, dan mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Kekurangan sistem pakar: terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar, dan di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Adapun contoh dari sistem pakar. Yang ke-1, dendral, aplikasi untuk mengidentifikasi struktur molekul pada campuran kimia yang tidak dikenal. Yang kedua, misin, merupakan software yang dibangun untuk mendiagnosis berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, prospektor, aplikasi yang diterapkan untuk kebutuhan pada bidang geologi. Yang terakhir, Exxon dan Excel, merupakan software digunakan untuk mengkonfigurasi sistem komputer besar.
Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.